everyone, kenalin nama saya Nisa Widya. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi kelas Gizi B Universitas Sriwijaya dengan NIM 100121282227054. Di mana di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai resume administrasi kebijakan kesehatan yang di mana pokok materinya ada konsep dasar AKK, kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta motivasi. Materi pertama adalah konsep dasar AKK, administrasi kebijakan kesehatan. Administrasi adalah keseluruhan proses yang dilakukan seseorang untuk mencapai satu tujuan. Kebijakan adalah aturan tertulis yang diputuskan oleh suatu organisasi formal yang bersifat mengikat. Sedangkan kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan kegiatan yang produktif secara sosial maupun ekonomi. Dapat disimpulkan, administrasi kebijakan kesehatan adalah suatu proses yang dihasilkan dalam tahap perencanaan, pergerakan, pelaksanaan, pengamatan, pemantauan, dan penilaian yang di dalamnya ada kegiatan kepemimpinan bersosialisasi yang mencapai tujuan bersama dengan dilakukan dalam keadaan sehat untuk mencapai kegiatan yang produktif secara sosial maupun ekonomi. Yang kedua adanya materi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan seni mempengaruhi atau mendorong orang lain untuk mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Adanya decision alternative, decision making, and choose the best decision. Yang dimana sikap dasar kepemimpinan adalah pemimpin harus bisa memastikan tujuan apa yang dipimpinnya, adanya kepercayaan dari para pengikutnya, adanya keputusan yang dikomunikasikan dengan pengikutnya, adanya pertanggungjawaban dari kepemimpinan tersebut. Nah, selanjutnya adalah perencanaan, yaitu suatu prinsip yang berhubungan dengan pemutusan tujuan yang akan dilakukan untuk masa mendatang, yang dimana fungsi perencanaan adalah sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan, adanya perubahan dapat menghindari perubahan yang tidak terarah dan terkontrol, dan juga dapat memilih kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dilakukan. Yang keempat ada pengorganisasian, yaitu keseluruhan proses pengumpulan yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama, yang dimana manfaatnya adanya memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan, melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya, dan juga anggota lebih tahu tugas mana yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada materi pengawasan yang dimana ada pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana. Sedangkan monitoring adalah kegiatan dengan memperoleh fakta dan data dari informasi pelaksanaan program kegiatan. Dan juga evaluasi merupakan tahapan menggunakan data hasil monitoring yang dimana apakah berjalan sesuai dengan lancar kegiatan yang sudah dilakukan. Yang dimana ketiganya memiliki tujuan apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang keenam ada motivasi, yaitu dorongan dari orang lain kepada diri sendiri untuk melakukan adanya perubahan. Di mana jenis motivasi ada dua, motivasi intrinsik yaitu dorongan dari diri sendiri. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik berasal dari orang lain. Yang dimana metode motivasi juga terbagi menjadi dua, yaitu metode motivasi langsung, yaitu motivasi yang berasal dari adanya ucapan, pujian, penghargaan maupun tunjangan yang bersifat reward. Sedangkan motivasi tidak langsung merupakan motivasi yang berasal dari fasilitas pendukung untuk menunjang kualitas kerja seseorang. Yang misalnya ada sarana yang baik, penempatan kerja jabatan yang sesuai, dan juga adanya ruangan kerja yang nyaman. Baik, sekian materi untuk penjelasan administrasi kebijakan kesehatan. Apabila ada kesalahan materi pengucapan, saya meminta maaf. Saya Nisa Widya, mahasiswa Gizi B dengan NIM 10012822270, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.